Sudah terlihat? Oke, kita lihat ya. Jadi ini uang sebesar 1 miliar deposito dalam mata uang dolar. Kemudian kurs yang berlaku, kurs jual adalah 13.500 per 1 dolar. Deposito memberikan bunga 2,5% per tahun. Pajak atas bunga deposito yang berlaku adalah 20%. Pada tanggal 2 Januari mencairkan deposito dalam dolar mengkonversi ke rupiah. Kurs beli dolar 1400, kurs yang berlaku kurs jualnya 1400. Oke, kemudian hitung imbal hasil neto ya. Oke. Saya kerjakan pakai Excel. Sudah terlihat Excelnya? Sudah ya? Sudah. Oke, berarti dana untuk deposito ini 1 miliar dalam rupiah ya. Oke. Oke. Nah, kemudian kurs jual pada 2 Januari 2019 13.500. Oke. Nah, kemudian bunga deposito berapa? 2,5% ya. Per tahun. Pajak atas bunga deposito 0,2 atau 20%. Oke. Kemudian kurs jual 2020 itu 14.100. Kurs beli 2020 14.000. Ini kan ya, betul ya? Betul, Pak. Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah berapa imbal hasil selama setahun ya. Berarti kita yang pertama kita konversi dulu. Deposito dalam dolar. Ya. 2019. Ini didapat dari 1 miliar dibagi dengan 13.500 ya. Dapat 74.000. Ini kan ya. Oke. Nah, deposito. Nah, berarti sekarang nilai tahun 2020. Pokok deposito tetap 74.000. Kemudian ada bunga. Deposito dalam dolarnya adalah 74 dikali 2,5% dikali 1 minus pajaknya. Nah, gini nggak dapatnya? Setahun kan ya bunganya ya? Ya, setahun ya. Nah, ini seperti ini ya, setahun. Oke. Nah, jangan lupa kalau misalnya kalau tadi Anda di kuisnya bunganya 6 bulan. Nah, kalau bunganya 6 bulan, ini contoh misalnya ya ini dikali dengan bunga setahunnya dibagi 2 kan, karena 6 bulan kan, dikali
1 minus pajak. Nah, kalau sebulan ya berarti 2,5 bagi 12 gitu ya. Oke? Oke. Berarti nilai investasi dalam dolar ya dalam depositonya adalah 74 ditambah 1481 755. Oke, yang lain gimana? Sama? Oh, Pak. Oke. Ya, ini. Nah, terus kita akan konversi nilai investasi 2020 dalam rupiah. Nah, mudahnya nilai investasi ini kali berapa? Kurs jual apa kurs beli? Kurs beli, Pak. Beli, Kurs Pak. beli ya, good, hati-hati ya. Jadi kurs beli. Kalau kita mau jual dolar, ya mau jual dolar berarti money changer kasih dia beli, kurs beli. Kalau kita mau beli dolar, money changer kasih kurs jual. Nah, jangan lupa itu. Oke? Ya, kali kurs beli. Dapat? Nah, ini. Oke. Nah, ya. Sekarang dicari return. Return-nya dalam waktu 1 tahun, dalam persentase. Mudahnya, nah, nilai investasi 2020 dalam rupiah dikurangi nilai investasi dalam rupiah 2019, ini keuntungannya, dibagi nilai investasi 2019. Nah, dapat nih. 5,78. Ada yang dapat? Gimana coba? Ada pertanyaan dulu? By the way, ujian akhirnya kemungkinan besarnya tidak ada pilihan ganda ya. Jadi esai. Jadi esai. Sama Anda dapatnya berapa? Ada yang beda? Saya sama, Pak. Sama ya. Oke, jadi 5,78%. Nah, di bukunya Prof. Budi juga ada kan cara cepat ya, tapi kalau saya lebih baik Anda mengerjakan seperti ini, jadi tahu tuh cara pengerjaannya, langkah-langkahnya apa saja, gitu ya. Jadi pertama, jangan lupa deposito dalam dolarnya berapa dari yang ada dibagi kurs jual. Kemudian nilai tahun 2020 pokok depositonya tetap, nah bunganya ya kalau ada pajak dikalikan 1 minus pajak. Nah, bunganya tergantung. Kalau ini 3 bulan, ya kalau 3 bulan berarti berapa? Ini kali 2,5%, ini kan per tahun ya, bagi berapa? Kalau 3 bulan depositonya. Kalau 3 bulan depositonya. Bagi 4, Pak. Bagi 4 kali 1 minus pajak. Nah, dapat tuh. Ya, oke. Tadi ada yang ada di kuis juga ya, kalau nggak salah ya. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang return 5,78 itu dalam rupiah ya, Pak? Jadi kalau Ya, dalam rupiah. kalau dalam dolar rupiah. Kalau dalam dolarnya ya berapa? yang Kamu. 75, Dalam dolarnya berapa? Ya, dalam 75. dolarnya ini. 75 dikurang 74. Nah, ini harusnya 2% sih, harusnya ya. Bagi 74. Nah, 2% kan. Dari mana 2%? Kalau mau dihitung. Return dalam dolar berarti dia cuma dapat komponennya ya. Jadi gini, komponen imbal hasil kalau kita menempatkan dana deposito dalam dolar adalah 1. Pertama dari bunga yang diperoleh. Nah, kedua itu dari ada nanti selisih kurs. Selisih kurs terjadi, ini contohnya. Ketika kita mau tukar ke dalam dolar, kita harus bayar 13,5. Nanti ketika dolarnya mau kita konversi lagi ke rupiah, kita dapatnya 14.000. Ada selisih kurs berapa? 500. Ya.
Oke, ini dalam dolar, dalam rupiah. Nah, tapi kalau komponen imbal hasil dalam dolar hanya ada apa? Satu, bunga yang diperoleh. Yang dua ada nggak? Nggak ada, ya, selisih kursnya nggak ada. Jadi menempatkan dana deposito dalam dolar kemungkinan ada dua keuntungan. Pertama, dapat dari bunga yang diperoleh. Nah, ya. Kedua, berharap dapat keuntungan dari selisih kurs. Ketika nanti kita mau konversi lagi dolarnya ke rupiah, itu lebih banyak rupiah yang diperoleh. Tapi mungkin nggak bisa rugi nih selisih kursnya. Ini kan untung ya. Waktu beli 13,5, jual 14. Untung berapa per dolar? Berarti lihat ini 500 rupiah. Oke. Mungkin nggak rugi selisih kursnya? Mungkin nggak? Mungkin terjadi kalau apa? Ketika nanti dolarnya mau dikonversi, ternyata bukan 14.000, 13.000. Itu bisa terjadi karena Indonesia sudah menganut rezim apa? Kurs floating ya atau mengambang. Jadi kursnya itu tiap hari bisa berbeda tergantung berbagai kondisi. Oke? Gimana guys? Bisa? Coba. Oke. Oke ya, ini soal valuta asing. Kita sekarang soal ketiga dulu ya, capital budgeting. Oke. PT Jaya Negaraku ingin produksi produk baru, mainan edukasi. Berikut perkiraan tentang arus kas dari mainan edukasi selama proyek ini berlangsung. Oke, lihat ya. Berarti ini ada tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada arus kas. Oke. Tahun 0 ini arus kasnya negatif karena dia harus beli mesinnya segala macam. Makanya ini minus 20 miliar. Ya. Oke, kita lihat ya. Jadi minus. Tahun-tahun berikutnya itu dia ada positif. Oke, ini sorry. Tuh agak. Oke. Nah, tahun pertama minus 6 miliar. Positif ya. Kedua berapa? 7 ya? 3 berapa? 5. 4. 40. Berapa? 4. Oke. Bisa. 5. 3. 3 ya. Oke. Nah, ini arus kasnya. Kemudian berapa imbal hasil yang diinginkan? 10% ya. Imbal hasil 0,1. Nah, oke. Pertama, kita diminta mencari apa? Payback period. Nah, payback period berapa lama waktu yang dibutuhkan agar arus kasnya itu diperoleh kembali ya. Yang pengeluaran 20 miliar ini diperoleh kembali. Oke. Nah, karena arus kas masuk tahun pertama sampai tahun kelima ini berbeda-beda, maka kita tidak bisa hanya membagi dengan arus kas ya. Kita buatkan tabel nih. Saya buatin tabel ya. Kita mencari payback. Oke, payback. Ya. Pertama ini tahun. Ambil ini aja.
arus kas. Ini akumulasi. Jadi tahun 0 masih arus kasnya minus. Nah, 20M ini kapan dia bisa recovered ya? Nah, ini tahun sebelumnya ditambah arus kas tahun depan. Nah, masih 14 miliar belum payback. Ini sama. Ini yang belum payback 18 tambah arus kas tahun depan 7. Nah, terus ini tambah ini masih minus. Nah, sekarang sebelumnya ditambah arus kas tahun keempat. Nah, udah plus. Berarti Anda lihat ya, di akhir tahun ketiga masih berapa? Udah balik belum? Udah balik belum? Modalnya semua? Belum ya? Belum, Pak. Nah, belum. Jadi belum balik. Tapi di tahun keempat akhir itu akumulasi arus kasnya udah positif belum? Udah kan? Udah positif ya. Maka payback-nya kita bisa mengasumsikan payback-nya itu adalah mulai akhir tahun ketiga, setelah akhir tahun ketiga, tapi sebelum tahun keempat berakhir. Ya, jadi payback-nya itu adalah tiga tahun ya, ditambah, nah yang belum recovered ini kita buat minus ya, biar plus jadinya. Kalau enggak nanti payback-nya menjadi kurang dari 3 ya. Dibagi dengan arus kas yang ada di tahun berikutnya, tahun keempat. Nah, ini 3,5 tahun. Karena yang belum kembali 2M, yang tahun depan masuk 4M. Jadi gampangnya payback period-nya ada 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Oke, bisa nyarinya? Bisa, Pak. Oke, ya. Yang lain gimana? Ada yang mau tanya? Ayo tanyakan ya, jangan nanti pas ujian akhir jadi pada bingung. Oke, yang kedua kita cari discounted payback. Nah, kalau discounted payback ini apa? Kita buat nih tahun arus kas ya. Nah, arus kasnya itu yang harus present value kalau discounted ya, kalau discounted. Aduh, ini bolak-balik masuk, pusing jadinya. PV dari arus kas ya. Jadi arus kasnya itu kita present value-kan dulu pakai imbal hasil nih discounted-nya. Jadi nanti ada pakai namanya imbal hasil, rate of return, WACC atau weighted average cost of capital atau tingkat pengembalian sama ya semua ya itu ya. Oke, imbal hasilnya adalah gampangnya nih arus kas kita bagi dengan 1 plus imbal hasil ya. Pangkatnya, nah ini tahun ke-0 jadi pangkat 0. Ini kalau Excel enak nih tinggal buat di sini pangkat 0. Enter. Nah, 20M tetap karena tahun 0 kan nggak ada present value-nya ya. Nah, ini kalau mau cepat ini yang akan sama itu adalah imbal hasil. Maka di imbal hasil di sini kita buat FN F4. Nah, dibuat F4 per dolar ya. Tinggal tarik dah. Nah, ini yang sudah di present value-kan. Nah, akumulasi sekarang bukan dari arus kas, tapi dari present value arus kas. Ini, nah 20. Tahun berikutnya adalah 20 ditambah arus kas masuk tahun berikutnya. Belum recover, ini tambah lagi tahun berikutnya. Belum recover juga, ini tambah. Nah, belum recovered, ini tambah. Nah, ini nggak bakal recovered nih. Tuh, nggak bakal payback. Ya, nggak bakal payback. Nah, jadi payback-nya kalau seperti ini adalah di tahun keberapa? Setelah tahun ke-5. Kalau kita pakai discounted payback. Ya, kenapa? Jadi selalu ya nanti untuk buat
Untuk buat apa? Ntar dulu ya. Untuk self checkingnya ke Anda, udah betul atau belum? Yang paling mudah itu adalah discounted payback itu selalu lebih besar daripada payback. Kenapa? Karena kalau payback arus kasnya nih tidak di present value kan, sedangkan kalau discounted itu di present value kan, arus kasnya lebih rendah daripada arus kas payback. Oke? Bisa? Oke, sekarang NPV. NPV kalau pakai Excel ya itu sih mudah aja sebetulnya. Auto sum, kita cari ya NPV. Nah, insert. Nah, ini. Oke. Kemudian rate-nya adalah rate of return 10% ya. Oke, kemudian value-nya Anda ambil nih semua ini. Nah, ini belum selesai ya, belum selesai. Oke, it's ya. Sorry. Sekali lagi. NPV, insert function. Ini imbal hasil, value-nya Anda masukin ini. Kalau Anda klik done, ini belum selesai. Ini ya, jadi ingat yang dimasukkan sebagai arus kas itu yang arus kas yang setelah tahun 0. Nah, ini masih kita tambahkan atau kurangkan ya, kita kurangkan sebenarnya dengan karena ini udah minus initial outlay tahun pertama. Nah, jadi minus dia. Tuh. Ini NPV-nya. Nah, kita coba betul nggak seperti ini. Nah, kita cek nih sekarang. Nah, ini PV arus kas. Ya. Nah, PV lagi sekarang kita lihatnya. Ini PV. Oke. Nah, ini sama. Minus 20-nya kita tambahkan 1 plus imbal hasil. Ya. Pangkat tahunnya, tahun 0, pangkatnya tahun 0. 20 kan? Sorry. Ya. Oke. Tahun pertama berarti yang kayak udah di atas sebelumnya ya, 6 dibagi 1 plus berapa? 10% pangkat tahunnya biar gampang nih. Nah, karena sama seperti ini, nah ini D12-nya nih kita buat dolarnya. Nah, tarik ke bawah. Nah, NPV itu adalah penjumlahan present value dari tahun 0 sampai tahun berakhirnya project. Nah, ini kalau kita sum, ya. Nah, minus nih. Sama nggak? Ini sama ini. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Ya. Nah, berarti itu terserah Anda mau cari yang kayak gimana caranya. Oke? Nah, kalau profitability index ya, profitability index ini hampir sama dengan NPV. Tapi kalau NPV kan arus kas tahun pertama sampai akhirnya ini present value-nya dikurangi dengan apa? Arus kas tahun 0 ya, initial outlay pengeluaran awal. Kalau PI itu dia caranya adalah kita jumlahkan arus kas yang tahun pertama sampai akhir project. Nah, tidak kita kurangkan dengan pengeluaran arus kas awal, tapi kita bagi.
Nah, minus nih. PI nggak ada minus. Ini minus karena arus kas kan negatif kan ya. Jadi gampang ini project tahun 0 ngeluarin uang dulu, tahun pertama sampai tahun kelima uangnya masuk ke perusahaan gitu ya. Jadi cash out ini yang 20, ini yang setelahnya cash in, makanya dia positif. Nah, ini kita negatifkan lagi untuk dapetin jadi positif ya. Nah. Oke, kita lihat. Nah, ini dia 0,98. Nah, beda kalau NPV dikurangi. Coba, ini proyeknya dilakukan nggak? Kalau menurut NPV, hasil NPV-nya minus. Proyeknya lanjut nggak? Hah? Proyek tidak dikerjakan. Iya kan? Kenapa? Proyek akan dikerjakan kalau NPV lebih besar daripada 0. Positif ya. Nah, ini kalau PRI, ini juga proyek tidak dikerjakan. Proyek dikerjakan kalau PI-nya itu di atas 1. Sorry, ini tidak dikerjakan. Jadi hati-hati ya. Kalau NPV, proyek dikerjakan kalau NPV-nya positif. Kalau profitability index, proyek dikerjakan kalau PI-nya di atas 1. PI selalu positif, tapi tinggal di bawah 1 atau di atas 1. Di atas 1 proyek jalan, di bawah 1 proyek tidak jalan. Oke? Guys, gimana? Ada pertanyaan dulu? Sama nggak hasilnya? Atau Anda belum ini? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Nah, sekarang kita cari IRR. Kalau saya sih terus terang, kalau IRR saya hanya bisa pakai Excel. Kalau pakai rumus yang bukunya Prof. Budi, itu saya riwah ya. Oke. Pakai Excel, cari IRR, klik IRR, insert function. Nah, yang dimasukkan IRR itu adalah semua arus kas ini kita masukkan. Arus kas yang belum PV ya, arus kas. Arus kas. Yang biasa, dari tahun 0 sampai tahun kelima. Kita masukin dan. Nah, dapat dia 9%. Coba kita ini kan berapa sih? Nah, 9,09. Tuh dia. Nah, coba ini proyeknya dijalankan nggak kalau pakai IRR? Dijalankan nggak kalau pakai IRR? Guys, IRR proyek dijalankan kalau IRR-nya di atas imbal hasil proyeknya atau rate of return project. Karena IRR 9,09 lebih rendah daripada 10%, maka proyek ini tidak dijalankan. Nah, ini dia. Tuh. Ya. Oke. Oke, gimana guys? Ada pertanyaan dulu? Jangan pada meneng baik. Ada pertanyaan guys? Sama. Belum, Pak. Belum ada. Oke, ya. Ini soal nomor capital. Nah, sekarang soal stok. Nah, ini challenging nih. Jadi bahannya setelah nanti ujian akhir bahan setelah UTS ya. Oke, ya. PT Jaya Lawakanda berharap menikmati pertumbuhan dividen yang sangat besar, 25% 4 tahun ke depan. Nah, jadi kita lihat nih, ini tahun 0, tahun 1 sampai tahun ke-4 itu pertumbuhan dividennya
Ya, pertumbuhannya adalah 0,25. Oke. Tarik. Ya. Setelah itu growth-nya turun menjadi 20% 5 tahun ke depan. Berarti dari tahun ke 5 sampai 9 growth-nya 0,2. Ya. Oke. Oke, kemudian company current earning per share 500, dividend ratio. Oke. Setelah tahun ke-9 itu 6%. Tahun ke-10 dan seterusnya itu 6%. Nah, oke. Ini karena memang soalnya dari soal valuasi ya, jadi gampangnya. Dividen tahun pertama itu Anda belum dapat ya. Dividennya adalah 500 kali 60%. D0 adalah dividen tahun 0. D0. Nah, D0 adalah dividen yang dibagikan tahun 0 adalah earning per share 500 kali dividen payout ratio 0,6. Nah, Rp300. Oke. Kita cari sekarang dividen tahun pertama berapa? Dividen tahun pertama berapa jadinya? Dividen sebelumnya berapa? Dividen nolnya berapa? 300 Terus dikali 1 tambah 25%, Pak. plus 25%. Good. Nah, ini. Nah, ini dividen. Nah, gini ya. Oke. Dividen tahun kedua adalah dividen tahun sebelumnya dikali 1 plus pertumbuhan dividen. Nah, begitu. Turun terus sama. Nah, ini dia. Oh, ya, ntar Anda lihat rumusnya. Jadi dividen tahun ke-6 adalah dividen tahun ke-5 dikali 1 plus pertumbuhan dividen tahun ke-6 yang sekarang 20%. Ingat ya, ini 25%. Ini saya kasih warna biar berbeda. Ini 20% 5 tahun kemudian. Dan ini 6%. Nah, beda nih. Oke. Yang pertama, kita cari PV dividen. PV dividen selama tahun pertama sampai tahun ke-9. Yang tahun ke-10 itu nanti ada treatment yang berbeda. Ya, berarti PV dividen tahun pertama adalah dividen tahun pertama 375 dibagi, nah saya belum buat ini dulu. Tadi berapa saya bilang rate of return-nya? Rate of return-nya berapa tadi? 14%. 14 ya? Oke, 14%. Ya, sip. 14%. Nah, gini. Nah, balik lagi. Jadi present value dari dividen tahun pertama itu adalah dividen tahun pertama dibagi 1 ditambah rate of return yang diinginkan, kemudian pangkat tahun tersebut. Kalau tahun pertama pangkat 1. Nah, ini saya buatkan seperti ini biar gampang. Ya, pangkat 1. Nah, yang akan sama ini adalah yang rate of return. Maka yang C3 ini kita kasihkan dolar. Kalau udah seperti ini, Anda tinggal tarik aja. Tuh, ini udah pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Ya. Nah, ini kita jumlahkan. Oke, dapat nih 4054 dulu ya. But it's not over yet. Ya, it's not over yet. Masih ada. Nah, sekarang yang pertumbuhan dividen setelah tahun ke-10 dan seterusnya itu menggunakan pertumbuhan dividen konstan. Masih ingat rumusnya? Jadi P0 sama dengan D1 dibagi
apa? K minus G. G-nya pertumbuhan dividen, ya, K-nya adalah rate of return. Nah, ini ya, rate of return. Oke, berarti sekarang kita cari dulu nih. Dividen tahun ke-10 berapa? Tahun 10 misalnya. Nah, dividennya berapa? Coba. Dividennya berapa? Gampangnya yang tahun 10 ini dividennya adalah dividen tahun ke-9 dikali 1 plus pertumbuhan dividen tahun ke-10 dan seterusnya 6%. Nah, ini dia. 594. Oke. Nah, sekarang kita dapat ini yang rumus ini. Jadi P tahun ke-10 P tahun ke-9 akhir adalah 594 ini dibagi K-nya 14%, growth-nya 6%. Nah, dapat nih 74. Tapi ini belum selesai. Ini kita present value-kan. 7425 kita bagi 1 plus return-nya 14%, pangkatnya. Nah, ini sering pada salah nih, pangkatnya kadang-kadang dibilang 10, enggak, ini pangkatnya 9. Karena 9 ini setelah akhir tahun ke-9 pertumbuhannya 6% terus. Jadi akhir tahun ke-9 adalah awal tahun ke-10. Berarti awal tahun 10, akhir tahun 9, ambil yang 9. Salahnya biasanya ambil yang 10. Nah, jadi harga sahamnya atau P0 itu adalah 4.000 ditambah 228. Nah, itu dia. Ini jawabannya. Ada yang benar? Kalau belum benar ya nggak apa-apa ya, belajar lagi. Ini sebetulnya adalah kuis manajemen investasi tahun 2017 ya. 6.337,87. Oke, ntar ya. Pak, Ya. izin bertanya, Pak, untuk Ya. yang returnnya kenapa pakai 14% ya, Pak? Yang mana? Untuk rate of return-nya. Enggak, itu kan saya kasih, tadi saya bilang sebetulnya Anda bisa pakai CAPM, Anda belum dapat CAPM. Saya kasih aja di situ 14%. Iya kan? Betul nggak? Baik. Jadi itu udah given di soal ya. Ntar saya mau cek dulu. Ntar. Empat kan ya? Oh. Wah, ini ada yang salah, sorry. Ini harusnya 1822 kali ya Allah, 1 plus growth dividend, sorry. Iya, nah ini dia hasilnya. Sorry. Ya, tuh. Ya,
11.480. Ya. 11.480,13. Ya, betul. Jadi, nah ini dia. Ya, jadi ini tadi udah saya kasih nih. Jadi sebenarnya kalau pakai CAPM juga sama 14%. Ada lagi pertanyaan, guys? Oh, berarti kalau yang dividen tahun ke-10 itu nggak usah di PV-in lagi kan Pak, pakai yang PV-nya ini. Anda cari dulu P9 ini. Harga tahun 9 ini. Jadi yang apa nih rumusnya coba? Ini kan D21 apa nih? Ini dividen tahun 10 ini kan? 1000 ini kan, betul nggak? Iya. Nah, ini dari dividen ini kita cari P9 pakai rumus ini. Jadi rumusnya, jadi kalau mau lihat di sini rumusnya itu adalah 1931,85 dibagi, nah K-nya berapa? 14%, terus growth dividennya berapa? Setelah tahun ke-10. Setelah akhir tahun ke-9, ya tahun 10. 6%. 6%. Nah, 6%. iya. Nah, ini dapatnya ini. Dapatnya ini. Nah, jadi kalau ini Anda masukkan, dapatnya nanti, ya dapatnya ini, 24 ini. Nah, ini yang kita present value kan, ini dia, 7425 present value-nya. Nah, Anda lihat tuh present value-nya. Pangkatnya pangkat 9 ya, bukan pangkat 10. Jadi, Anda mau Excel-nya ini? Ya, Anda pelajari ya, Anda pelajari, bukan Anda nanti main pakai aja antem kromo untuk ujian akhir loh, bisa salah loh, kan bisa beda kan asumsinya kan, betul nggak? Ya, jadi saya kasih formulanya di situ tujuannya biar Anda bisa mempelajari, oh ini dari sini, oh ini dari sini, gitu ya, oke? Oke. Baik. Iya. Berarti dengan demikian berakhir sudah materi pertemuan ke-10 kali ini ya.